Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang internal rate of return. Baik, kita mulai dengan konsep bahwa internal rate of return adalah bagian dari konsep besar yang kita sebut dengan present value. Jadi syarat untuk memahami internal rate of return, selanjutnya kita singkat dengan IRR, adalah bahwa kita sudah paham cara menghitung NPV. Sebagai catatan, popularitas dari IRR sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan NPV pada waktu dilakukan survei terhadap para CFO di berbagai macam perusahaan. Baik, kita lihat pada grafik dari garis NPV dimulai dari R sama dengan 0, di mana NPV-nya merupakan angka tertinggi, sedikit di bawah 400.000, menurun sesuai dengan kenaikan dari tingkat return. Pada contoh ini 20% itu sekitar 100.000 kurang sedikit, dan akhirnya pada R tertentu NPV sama dengan 0. Kondisi inilah yang kita sebut dengan internal rate of return. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa NPV ini merupakan fungsi dari dua hal. Pertama adalah arus kas dan diskon rate. Sifat dari garis inilah melengkung, cembung ke arah titik nol, jadi tidak linear ya. Nah, kemudian dalam bentuknya yang normal, NPV akan kita mulai dari angka positif dan berakhir dengan angka negatif. Ini dalam kondisi di mana proyek yang menghasilkan arus kas secara totalnya, arus kas operasinya adalah positif. Nah, IRR pada lingkaran ini terjadi ketika NPV sama dengan 0. Untuk menghitung IRR, kita memerlukan dua jenis arus kas, yaitu arus kas yang sifatnya positif dan negatif. Positif adalah arus kas operasinya, dan negatif adalah arus kas investasinya. Jadi kedua hal itu harus muncul dalam arus kas yang akan kita hitung. Ada dua cara untuk menghitung IRR di sini. Yang pertama adalah secara manual, yang kedua adalah secara formula dengan Excel. Kita mulai dengan secara manual terlebih dahulu. Karena IRR itu adalah terletak di dalam R sama dengan tertentu dan MPV sama dengan 0, maka di sini kita lihat kita perlu dua buah NPV, yang satu positif mendekati 0, yang kedua negatif mendekati 0. Dalam contoh arus kas ini kita lihat arus kasnya minus 300 investasi, terus operasi 120 sekian dan berakhir 180 sekian. Jadi tadi kita hitung 31%, R-nya positif 4.000 sekian, 32% negatif 1.000 sekian. Nah, berarti IRR terletak antara 31 dan 32. Nah, kita lakukan interpolasi di sini, di atas 31 dan di bawah 32. Jadi akhirnya ketemu 31,69. Perlunya titik ini sedekat mungkin adalah karena interpolasi ini kita itu dengan cara linear, sehingga akan lebih akurat ketika titiknya itu jaraknya dekat. Karena aslinya garis NPV adalah garis yang melengkung. Baik, kita lihat di sini pada waktu 31%, 4.000 sekian, pada waktu 32%, 1.000 sekian minus ya. IRR terletak pada 31,69. Inilah perhitungan secara manual. Kemudian perhitungan dengan Excel. Perhitungan dengan Excel ini
pada dasarnya hanya menuliskan formula sama dengan IRR, kemudian diblok. Ya, yang kita blok adalah arus kas dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5 dalam contoh ini. Jadi, kalau tahun ke-0-nya tidak kita blok, maka IRR-nya tidak akan bisa dihitung. Jadi, sesuai dengan syarat tadi, harus ada angka negatif dan harus ada angka positif. Hasilnya 31,69%. Ya, jadi kita meneruskan saja. Dalam contoh ini kita lihat hanya semacam tahun ke-0 sampai tahun ke-5, yaitu E6 sampai E11. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu adalah tingkat return sebagai tebakan. Cuma tidak harus diisi. Kalau kondisinya normal, dia akan menghitung sendiri. Jadi sebenarnya perhitungan IRR ini dalam Excel dilakukan juga secara manual, tapi karena prosesnya cepat, iterasinya cepat, seolah-olah otomatis. Sehingga di sini kelihatan bahwa cara menghitung Excel akan cepat, oleh karena itu lebih disarankan untuk menghitung dengan Excel saja. Kalaupun kita tahu cara menghitung manual, itu hanya untuk menguji konsep IRR dalam pemahaman kita. Baik, cara seperti itulah cocok digunakan dalam kondisi normal. Suatu saat kadang-kadang kita muncul ada IRR ganda, jadi kondisinya tidak normal. Baik, kita akan lanjutkan dengan bagian yang berikutnya. IRR ganda. Pada contoh ini kita lihat arus kas tahun ke-0 negatif, tahun kedua negatif. Jadi arus kas semacam ini berpotensi menghasilkan IRR ganda. Dari sini, IRR yang pertama 7%, IRR yang kedua 57%. Nah, kalau ketemu IRR semacam ini, maka tingkat return yang kita gunakan harus dimasukkan sebagai guessing. Kalau tidak, hanya menghasilkan satu IRR saja. Baik, untuk gambaran ini saya buatkan arus kas dengan diskon rate 0% sampai dengan 100% sehingga tergambar pola arus kas jika menggunakan berbagai macam tingkat return. Sekali lagi, IRR ganda adalah anomali dalam perhitungan IRR. Sebagai catatan akhir, saya menyarankan Anda semua untuk menggunakan Excel dalam menghitung IRR. Perhitungan secara manual hanya untuk menguji pemahaman kita sejauh mana kita tahu tentang konsep IRR. Di lapangan, kita menggunakan berbagai macam arus kas yang banyak dan tentunya kita buat dalam spreadsheet, maka akan lebih mudah menggunakan formula yang sudah disediakan. Kemudian jangan lupa ada IRR ganda yang perlu penanganan secara khusus. Ini hanya terjadi pada kondisi yang sangat khusus, tidak setiap saat terjadi. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.